Karsinoma rekti merupakan salah satu dari keganasan pada kolon dan rektum yang khusus menyerang bagian rekti yang terjadi akibat gangguan proliferasi sel epitel yang tidak terkendali. Karsinoma rekti merupakan keganasan visera yang sering terjadi yang biasanya berasal dari kelenjar sekrorik lapisan mukosa. Sebagian besar kanker kolorektal berawal dari polip yang sudah ada sebelumnya. Secara global, insidensi kanker rektum bervariasi di seluruh dunia. Insidensi lebih tinggi dilaporkan di negara maju dibandingkan negara berkembang. Insidensi tertinggi dilaporkan di Australia dan Selandia Baru, yaitu 44,8 per 100.000 penduduk pada laki-laki dan 32,2 per 100.000 penduduk pada wanita. Insidensi terendah dilaporkan di Afrika Barat, yaitu masing-masing 4,5 dan 3,8 per 100.000 penduduk pada pria dan wanita. Di Amerika Serikat diperkirakan terdapat 135.439 kasus baru dari kanker kolorektal setiap tahunnya. Dari jumlah ini, 30% merupakan kanker rektum. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Globokan pada tahun 2020, insidensi kanker rektum di Indonesia adalah 16.059 kasus dengan proporsi 4% dari seluruh kasus kanker yang dilaporkan. Adapun mortalitas dari kanker rektum pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 8.342 mortalitas yang berkontribusi sebesar 3,6% dari seluruh mortalitas akibat kanker. Tanda dan gejala yang mungkin muncul pada kanker rektal antara lain yaitu yang pertama, perubahan pada kebiasaan BAB atau adanya darah pada feses, baik itu darah segar maupun darah yang berwarna hitam. Yang kedua, ada diare, konstipasi, atau merasa bahwa isi perut atau usus tidak benar-benar kosong saat BAB. Yang ketiga, feses yang lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, keluhan tidak nyaman pada perut seperti sering flatus, kembung, rasa penuh pada perut atau nyeri. Yang kelima, penurunan berat badan. Keenam, mual dan muntah. 7, rasa letih dan lesu. 8, pada tahap lanjut dapat muncul gejala pada traktus urinarius dan nyeri pada area gluteus. Penyebab nyata dari kanker kolon dan rektal tidak diketahui, tetapi faktor risiko telah teridentifikasi termasuk riwayat kanker kolon atau polip pada keluarga, riwayat penyakit usus inflamasi kronis, dan diet tinggi lemak protein dan daging serta rendah serat. Yang pertama yaitu polip di usus. Polip adalah pertumbuhan pada dinding dalam kolon atau rektum yang sering terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Sebagian besar polip bersifat jinak, tapi beberapa polip dapat menjadi kanker. Yang kedua yaitu ulcerative colitis, merupakan faktor risiko yang jelas untuk kanker kolon sekitar 1% dari pasien yang memiliki riwayat kronik ulcerative colitis. Risiko perkembangan kanker pada pasien ini berbanding terbalik pada usia terkena kolitis dan berbanding lurus dengan keterlibatan dan keaktifan dari ulcerative colitis. Yang ketiga yaitu penyakit Crohn. Pasien dengan kondisi yang menyebabkan peradangan pada kolon selama bertahun-tahun memiliki risiko yang lebih besar. Yang keempat yaitu riwayat penyakit kanker, maksud saya sekitar 15% dari seluruh kanker kolon muncul pada pasien dengan riwayat kanker kolorektal pada keluarga dekat. Seseorang yang memiliki keluarga dekat mempunyai kanker kolorektal mempunyai kemungkinan untuk menderita kanker kolorektal 2 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki riwayat kanker kolorektal pada keluarganya. Yang kelima yaitu faktor gaya hidup. Yang keenam yaitu diet atau pola makan. Masyarakat yang diet tinggi lemak, tinggi kalori, daging dan diet rendah serat berkemungkinan besar untuk menderita kanker kolorektal pada kebanyakan penelitian. Meskipun begitu, terdapat juga penelitian yang tidak menunjukkan adanya hubungan antara serat dan kanker kolorektal.
Selanjutnya yaitu cara mendiagnosis. Ada beberapa tes pada daerah rektum dan kolon untuk mendeteksi kanker rektal. Di antaranya, yang pertama pemeriksaan darah lengkap, yaitu pemeriksaan CEA atau karsinoma embryonic antigen, kemudian uji fecal occult blood test untuk melihat perdarahan di jaringan. Yang kedua ada digital rectal examination, dapat digunakan sebagai pemeriksaan screening awal. Kurang lebih 75% karsinoma rektum dapat dipalpasi pada pemeriksaan rektal. Pemeriksaan digital akan mengenali tumor yang terletak sekitar 10 cm dari rektum. Tumor akan teraba keras dan menggaung. Yang ketiga yaitu barium enema, yaitu cairan yang mengandung barium dimasukkan melalui rektum, kemudian dilakukan seri foto X-ray pada traktus gastrointestinal bagian bawah. Yang keempat ada sigmoidoscopy, yaitu sebuah prosedur untuk melihat bagian dalam rektum dan sigmoid apakah terdapat polip, kanker, atau kelainan lainnya. Alat sigmoidoscope dimasukkan melalui rektum sampai kolon sigmoid, polip atau sampel jaringan dapat diambil untuk biopsi. Yang kelima yaitu ada kolonoskopi, yaitu sebuah prosedur untuk melihat bagian dalam rektum dan sigmoid apakah terdapat polip, kanker, atau kelainan lainnya. Alat kolonoskop dimasukkan melalui rektum sampai kolon sigmoid, rektum atau sampel jaringan dapat diambil untuk biopsi juga. Kemudian yang keenam yaitu biopsi. Jika ditemukan tumor dari salah satu pemeriksaan di atas, biopsi harus dilakukan. Secara patologi anatomi, adenokarsinoma merupakan jenis yang paling sering, yaitu sekitar 90-95% dari kanker usus besar. Yang ketujuh ada photosynthesis. Pemeriksaan radiologis dengan barium enema dianjurkan sebagai pemeriksaan rutin sebelum dilakukan pemeriksaan lain. Pada pemeriksaan ini tampak filling defect, biasanya sepanjang 5-6 cm berbentuk anular atau apple core. Dinding usus tampak rigid dan gambaran mukosa rusak. Ada beberapa cara dalam mengobati kanker rektum. Yang pertama, pembedahan. Untuk kanker rektum atas dilakukan rectosigmoidectoid dan dibuat anastromosis descending kolorektal. Yang kedua, untuk kanker rektum bawah dilakukan protacolektum dan dibuat anastomosis kolosinal. Yang kedua, radiasi. Setelah dilakukan tindakan pembedahan, perlu pertimbangan untuk melakukan radiasi dengan dosis adekuat. Yang ketiga, kemoterapi. Yang keempat, terapi target. Selain kemoterapi, pengobatan kanker usus yang berfokus pada obat-obatan adalah terapi target. Terapi ini menargetkan untuk mengganggu pembentukan pembuluh darah yang mengalir ke tumor dan protein yang membantu pertumbuhan kanker. Yang kelima, ada imunoterapi. Imunoterapi adalah pengobatan kanker yang difokuskan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker lebih baik. Klasifikasi. The American Joint Committee on Cancer memperkenalkan TNM staging system yang menempatkan kanker menjadi satu dalam 4 stadium, yaitu stadium 1 sampai 4. Stadium yang pertama, stadium 0. Pada stadium 0, kanker ditemukan hanya pada bagian dalam rektum, yaitu mukosa saja, disebut dengan karsinoma in situ. Yang kedua, stadium 1. Pada stadium 1, kanker telah menyebar menembus mukosa sampai lapisan muskularis dan melibatkan bagian dalam dinding rektum, tapi tidak menyebar ke bagian terluar dinding rektum ataupun keluar dari rektum, disebut juga dengan dux rectal cancer. Yang ketiga, stadium 2. Pada stadium 2, kanker telah menyebar keluar rektum ke jaringan terdekat, namun tidak menyebar ke limfonodi, disebut dengan dux rectal cancer. Ketiga, yaitu stadium ketiga, kanker telah menyebar ke limfonodi terdekat tetapi tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya, disebut dengan dux rectal cancer. Yang selanjutnya yaitu stadium keempat, kanker telah menyebar ke bagian lain tubuh seperti hati, paru, ovarium, dan di situ disebut dengan dux rectal cancer.
Biasanya, pemberian dosis radiasi pada karsinoma rekti dengan dosis total 46-50 gray diberikan dalam 1,8 hingga 2 gray per fraksinya. Tahapan radioterapi. Yang pertama, pasien berkonsultasi dengan onkologi radiasi mengenai penyakitnya dengan merujuk pada hasil patologi anatomi, hasil lab, dan hasil diagnostik. Yang kedua, pasien menyetujui keputusan dilakukannya tindakan radioterapi. Setelah itu, dokter onkologi radiasi akan menentukan lokasi, dosis total, dan perlu tidaknya dilakukan tindakan kemoterapi. Kemudian ada tahap imobilisasi dan positioning. Pada tahap ini, RTT menyiapkan keperluan pasien sesuai dengan diagnosa dan memposisikan pasien dengan alat bantu sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Selanjutnya, penentuan target tumor, batasan sekitar tumor, atau lokasi, serta volume organ yang akan diradiasi dengan pesawat simulator konvensional atau CT simulator. Kemudian setelah itu, akan ada tahapan planning, tahap perencanaan radiasi yang dilakukan di ruang treatment planning system atau TPS. Yang ketujuh, ada tahapan treatment information transfer, di mana tahap ini perpindahan data atau transfer data dari TPS ke pesawat penyinaran radiasi. Yang kedelapan, ada setup pasien. Pada tahap ini memposisikan pasien sesuai dengan pada saat di CT simulasi. Kemudian ada treatment delivery. Tahap melakukan pengiriman dosis radiasi kepada pasien dengan alat radiation treatment, contohnya dengan linear accelerator atau LINAC. Dan yang terakhir ada tahapan treatment verification and monitoring. Tahap verifikasi atau konfirmasi posisi pasien, apakah posisi pasien saat mau disinar sama dengan saat disimulasi. Tahapan ini juga merupakan tahap monitoring pasien selama penyinaran radioterapi berlangsung. Sekian info kanker rektum dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada gejala atau perubahan yang tidak biasa dari tubuh kita, jangan takut dan segera periksakanlah, karena kesehatan bukan pilihan, tapi keharusan untuk diperjuangkan.